Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 4.0. Di sini beranggotakan Dwi Fatmawati, Muhammad Rehan Ahwat, dan Hisbah Muhammad Abror. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai tentang konsep dasar pelatihan. Pelatihan adalah pengaplikasian dari pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, jadi biasanya pelatihan ini dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Tujuan pelatihan yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan sikap yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta pelatihan tersebut sesuai dengan kompetensinya sebagai upaya pengembangan usaha. Jadi diharapkan dengan adanya pelaksanaan pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu ada komponen pelatihan. Komponen pelatihan ini perlu diperhatikan karena akan berdampak pada mutu dan kualitas suatu proses pelatihan. Di sini komponen pelatihan terdiri dari 7 komponen. Yang pertama yaitu ada masukan sarana. Masukan sarana ini merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar. Contohnya seperti kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, dan pengelolaan pelatihan. Yang kedua yaitu adanya masukan mentah. Masukan mentah ini peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya seperti pengetahuan, keterampilan, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang sosial budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajarnya. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan, yaitu meliputi faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti lokasi pelatihan. Yang keempat yaitu ada proses, yaitu terjadinya suatu interaksi antara sumber belajar dengan peserta pelatihan yang terjadi pada saat kegiatan pelatihan itu diberlangsungkan. Yang kelima yaitu keluaran. Keluaran merupakan lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan. Yang keenam yaitu adanya masukan luaran, merupakan suatu pendukung dari sebuah pelaksanaan pelatihan. Contohnya yaitu seperti informasi, lapangan kerja, situasi sosial dan budaya yang berkembang, dan pemasaran. Yang terakhir yaitu adanya pengaruh. Pengaruh ini merupakan sesuatu yang ada kaitannya dengan hasil belajar yang diperoleh para peserta pelatihan, yaitu meliputi peningkatan partisipasi dalam suatu pelatihan, peningkatan taraf hidup, pembangunan masyarakat, dan kegiatan membelajarkan orang lain terlebih lanjut. Slide selanjutnya yaitu manajemen pelatihan. Manajemen dalam pelatihan sangat diperlukan sebagai usaha yang sistematis dan sudah direncanakan dalam memaksimalkan semua komponen pelatihan agar tercapainya tujuan pelatihan yang efektif serta efisien. Untuk tujuan penyelenggaraan pelatihan pada umumnya untuk meningkatkan hasil dari pelatihan yang profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Royhan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi dan pembahasan yang akan saya bawakan yaitu karakteristik dan ciri dari Society 5.0. Oke, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang timeline atau perjalanan dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat di layar bahwasanya ada dari revolusi industri 1.0 yang dimana diawali dengan diciptakannya mesin uap yang terkemuka oleh James Watt pada abad ke-18. Nah, selanjutnya di revolusi 2.0, di sini revolusi teknologi yang ditemukan sebuah listrik. Nah, pada abad akhir ke-19. Terus selanjutnya di revolusi industri 3.0 yang dimana revolusi pada bidang digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan sekarang kita masih masuki di revolusi industri 4.0 yang kuncinya dimana sejak ditemukannya internet. Nah, dan saat ini kita akan membahas tentang Society 5.0, yaitu konsep revolusi industri
yang telah disiapkan oleh pemerintah Jepang yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada tanggal 21 Januari 2019. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi Society 5.0 dari peralihan ke 4.0 itu. Dalam pembahasan kali ini saya akan membagikan dua pembahasan, yaitu karakteristik dan ciri dari Society 5.0. Oke, pembahasan pertama yaitu karakteristik Society 5.0, yang dimana pada dasarnya konsep dari Industri 4.0 dengan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan komponen yang utama yang mengandalkan kemampuan dari manusia itu sendiri. Nah, di era ini, Society 5.0 dengan semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Dan internet bukan hanya bagian dari informasi, tetapi bisa juga untuk menjalani kehidupan. Di dalam dunia Society 5.0, manusia dan juga benda, sistem, semuanya saling berhubungan dalam dunia maya. Di era ini juga bukan lagi salah satu model, akan tetapi data yang menghubungkan serta menggerakkan segalanya untuk membantu mengisi kesenjangan antara yang kurang beruntung dalam hal teknologi yang dimiliki. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa dasar dari Society 5.0 adalah kebiasaan dari revolusi 4.0 itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri. Nah, dalam masyarakat, informasi masa lalu atau di era sekarang 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Nah, sementara itu, di era 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Nah, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Nah, di masyarakat era sekarang 4.0, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun, dalam ke depan, di era 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh kecerdasan AI melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Nah, proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya yang tidak mungkin. Oke, di sini kita akan melihat sebuah video pendek yang menggambarkan bahwasannya bagaimana Society 5.0 ini berlangsung di kehidupan kita. In Japan, innovation has been transforming our society, in which people can extend human ability. For example, a technology which improves our performance. With new wearable interfaces, which analyze wearers' movement using AI and accumulate the techniques of great performers as electrical stimuli, wearers may play like great performers due to the stimuli sent by interfaces to wearers' muscles. Telexistence technology realizes our own avatar robots in practical use, enabling us to see, hear, and feel beyond time and distance, as though we were there. Assistive suits, which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably.
Advanced technology will support a variety of activities and improve our lifestyles. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Oke, dari video yang singkat tadi kita sudah lihat bahwasanya apa yang harus kita siapkan untuk di era Society 5.0 ini. Nah, dalam kondisi saat ini, kita yang berada di Indonesia yang memiliki kemampuan setiap orang yang berbeda-beda dengan jumlah penduduk yang sangat banyak diharuskan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang skill untuk menghadapi era Society 5.0. Karenanya, di era selanjutnya, ijazah dan kemampuan formal tidak lagi kurang dibutuhkan untuk kedepannya. Menurut saya, dalam menghadapi era yang sangat ditentukan dengan persaingan, maka skill atau kemampuan yang sangat diutamakan. Di bidang-bidang lain juga seperti pendidikan, kesehatan, dan sistem administrasi untuk pendataan misalnya akan diatur dan dikembangkan lebih efisien lagi. Karena di era Society 5.0 ini, apabila diterapkan secara keseluruhan, maka kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya akan digantikan dengan istilah para robot yang didesain untuk tanpa emosi atau tanpa lelah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hizbah Muhammad Abror. Padanya kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbah Muhammad Abror akan melanjutkan pembahasan ini. Sekarang kita akan membahas tentang 21st Century Skills dan karakter profetik menuju pelatihan yang adaptif pada era 4.0 mewujudkan masyarakat 5.0 atau biasa kita sebut Society 5.0. Nah, di sini merupakan kita akan membahas kemana sebenarnya arah pembahasan desain pelatihan atau manajemen sebuah pelatihan agar dia bisa adaptif dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada di era sekarang, era digital atau dibilang era informasi. Nah, maka dari itu dibutuhkan dua input yang kemudian khususnya dalam pendidikan Islam dapat tercapai manusia yang seutuhnya. Nah, di sini kita akan bahas lanjut mungkin. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 21st Century Skills. Nah, dari P21 atau Partnership for 21st Century Learning mengembangkan framework pembelajaran di abad 21 menuntut siswa untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir. Terdapat 4 keterampilan abad 21 yang dikenal dengan sebutan 4Cs. Pertama, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Mohon maaf, ada motor yang lewat. Kedua, kemampuan komunikasi atau communication. Ketiga, kemampuan kolaborasi, collaboration. Dan yang terakhir, creativity. Ini saya ambil dari bukunya Bernie Trilling yang tahun 2009 tentang 21st Century Learning. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya konsepnya? Nah, beberapa sumber menyatakan bahwa ini bukan 21st century skills tapi what are needed skills, keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan manusia, tidak hanya ketika abad 21, bahkan ke abad ke-22 dan lain sebagainya ini sangat dibutuhkan gitu. Nah, contohnya communication. Communication itu terdapat beberapa indikasi, sharing thoughts, questions, ideas and solutions. Jadi bagaimana kita mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi terkait apa yang kita ingin bagikan, kemudian pertanyaan itu jelas
dan selanjutnya ide dan solusi yang sedang disampaikan. Nah, selanjutnya collaboration, working together to reach a goal, putting talent, expertise, and smart to work. Jadi dalam kolaborasi, sejauh ini pendidikan membawa kita kepada dinamika yang kompetitif, khususnya dalam perankingan dan lain sebagainya. Padahal akhirnya terjadi demarkasi antar siswa. Yang ada yang unggul ya tetap unggul, yang menengah ke bawah ya tetap menengah ke bawah kemampuannya. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi. Sebenarnya pada hakikatnya manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika memang kita melihat bahwa ada yang kekurangan dan tidak ada kelebihan, itu tidak ada. Karena ketidakberdayaan menurut Erich Fromm itu hal yang tidak permanen, karena sewaktu-waktu memang kita membutuhkan hal itu gitu. Nah, selanjutnya critical thinking, looking at problems in a new way and linking learning across subjects and disciplines. Nah, bagaimana kita bisa melihat problem itu dari sudut pandang yang berbeda dan menghubungkan antara satu yang sama lain. Contoh sebagai hari ini sebenarnya dalam pandangan pendidikan, segala spektrum yang ada di dalam pendidikan harus dicandra dari berbagai aspek, seperti aspek sosiologis, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga dia mampu dinalar secara kritis dan kebijakan-kebijakan, materi dan kurikulum yang dihasilkan dalam pendidikan itu bermula dari pandangan yang mendalam dan komprehensif. Nah, itu dalam ranah pendidikan dan di segala lini dalam manusia itu membutuhkan ini. Dan yang terakhir ada creativity. Trying new approaches to get things done equals innovation and inventions. Jadi bagaimana kita membuat pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan segala sesuatu dalam bentuk yang seimbang, equals dari inovasinya dan inventions-nya. Nah, inilah yang disebut forces. Selanjutnya adalah tentang karakter profetik. Karakter profetik yang sebagaimana umumnya kita ketahui bahwa dia Nabi Muhammad. Pertama, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang umum sekali kita ketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki karakteristik itu. Namun dalam hal ini dari Kunto Wijoyo, individuasi adalah upaya konkret dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan individu, khususnya dalam pendidikan, baik pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Sepanjang perkembangannya, teori dan konsep individuasi terhadap kemampuan peserta didik berasal dari paradigma pendidikan barat yang hanya mencakup pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun jika kita kembali membaca pada pendidikan Islam, ketiga ranah tadi, kognitif, belum mampu mencakup kompetensi dasar dari seorang muslim karena belum menaungi unsur transendental, yakni religiositas. Nah, di sini dalam bukunya Kunto Wijoyo dan dalam pemikiran Kunto Wijoyo bahwa pada dasarnya ini disadur melalui diekstraksi melalui ayat Ali Imran yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, selain dari ayat tersebut Kunto Wijoyo mengelaborasi menjadi 3 unsur yang mengindikasikan bahwa seseorang khair ummah atau memiliki karakter profetik, yakni humanisasi yang ada dalam amar ma'ruf, liberasi yaitu pembebasan dari hal-hal yang munkar, nahi munkar, dan yang terakhir adalah transendensi, imanun billah, keimanan kepada Allah. Segala upaya dalam pembebasan dan memanusiakan manusia adalah dalam rangka untuk beriman kepada Tuhan. Tujuannya tak lain adalah untuk menjadi umat terbaik atau khairu ummah. Oke, nah seperti inilah bagaimana Kunto Wijoyo menggambarkan satu karakter profetis. Jadi segala bentuk forsi tadi semua dimasukkan juga didukung dengan pandangan bahwa segala keterampilan yang kita miliki gunanya adalah untuk humanisasi, liberasi, dan transendensi gitu. Oke, maka dari itu dalam tahap implementasinya 21st century skill dan karakter profetik itu menjadi input dasar dan tinjauan utama, istilahnya tinjauan primer dalam perumusan segala bentuk pelatihan yang ada di era 4.0 ini.
Tidak lupa dengan kualifikasi mentor atau tutor. Karena pada dasarnya the nature atau the idea of management adalah upaya merumuskan baik dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating itu sudah dicakup secara komprehensif. Nah, mengapa kualifikasi mentor ini termasuk dalam input? Karena ia menjadi input dasar pada tataran organizing dalam memilih people in charge dalam pelatihan ini gitu. People in charge itu orang yang bertanggung jawab. Nah, organizing adalah mengatur orang yang bisa menjalankan perencanaan-perencanaan yang sudah ada di awal gitu. Nah, masuk ke dalam proses. Nah, metode pelaksanaan dan evaluasi. Nah, metode di sini adalah yang dimaksud adalah bagaimana apa yang kita input diproses dengan metodologi dan metode yang baik dan tepat, bukan yang paling keren, bukan yang paling mutakhir, bukan yang paling apa, namun yang paling tepat. Nah, pada tataran pelaksanaannya secara teknis dan taktis sudah dirumuskan secara matang dalam perencanaan yang mapan gitu. Nah, tidak lupa dalam tataran evaluasi. Nah, karena semua tidak akan mampu berjalan dengan baik ketika tidak diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang baik. Dan akhirnya adalah penilaian kemudian melahirkan feedback bagaimana agar siklus manajemen bagaimana pelatihan itu berjalan dengan rodanya yang baik dan berjalan terus maju, tidak berjalan di tempat, karena selalu ada penilaian bagaimana kendala, suksesor, dan lain sebagainya baik dari eksternal maupun internal yang kemudian bisa memperbaiki seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, outputnya ialah masyarakat 5.0, di mana masyarakat tidak menjadi robot bagi teknologi, namun masyarakat mampu menjadikan teknologi sebagaimana halnya sistem yang dalam secara sadar masyarakat menjadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai acuan, bukan sebagai subjek dalam masyarakat, tapi dia menjadi objek. Maka dibutuhkan kesadaran dan kemampuan memahami objek itu. Nah, 21st century skill dan karakter profetik adalah kemampuan yang objektif dan subjektivitas yang dibutuhkan oleh manusia pada hari ini gitu. Nah, critical thinking, creativity, collaboration, communication merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan dan mengoperasionalisasikan teknologi ketika manusia hidup bersama teknologi. Namun subjektivitas yang harus dimiliki baik dari intelijen, emosional, dan spiritual quotient atau enggak kecerdasan itu juga harus dimiliki. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh melepaskan pandangan paradigma pendidikan Islam yang berkutat pada bahwa semua upaya untuk dalam pendidikan adalah menuju ridho ilahi dan li'ila'i kalimatillah. Nah, maka dari itu karakter profetik menjadi input yang wajib dalam setiap pelatihan yang diadakan. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haqq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.